Sempat heboh dikabarkan mencabut gugatan cerainya kepada Andrew Andika, Tengku Dewi Putri didampingi kuasa hukumnya buka suara. Tengku Dewi mengklarifikasi dan membantah terkait dirinya yang dikabarkan mencabut gugatan kepada Andrew. Tengku Dewi mengaku dirinya sama sekali tidak pernah mencabut gugatan cerai dan jelas murni ada kesalahan dari pihak Pengadilan Agama Cibinong. Beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah, karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasannya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena benar-benar nggak tahu. Saya sudah mengatakan bahwa Dewi tidak pernah mencabut gugatannya. Begitu juga kami sebagai kuasa hukum juga tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan. Ya, jadi ini murni karena kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan dari Pengadilan Agama Cibinong. Lantaran hal tersebut, kini Tengku Dewi harus kembali mendaftar gugatan cerai yang baru jika ingin melanjutkan proses perceraiannya dengan Andrew. Rencananya gugatan itu akan dilayangkan Tengku Dewi setelah anak kedua Tengku Dewi dan Andrew yang baru lahir keluar aktanya. Karena sudah terlanjur keluar putusan yang menyatakan penggugat mencabut gugatan, ini kan tidak bisa kemudian kembali lagi ke proses yang awal. Ya, karena ini bicara mengenai masalah marwah daripada Pengadilan Agama. Jadi kami disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan berjanji tidak akan menunjuk majelis hakim yang sama dan berjanji akan menunjuk majelis hakim yang benar-benar bisa objektif. Jadi secepat mungkin sih kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya. Biar cepat selesai juga kan masalahnya. Tengku Dewi nampaknya memang tak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan Andrew, namun Tengku Dewi tak memungkiri komunikasinya saat ini dengan Andrew berjalan dengan baik. Bahkan Andrew masih menjalani kewajibannya memberi nafkah, begitupun Tengku Dewi juga memberi izin Andrew untuk menemui anak-anaknya. Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwasanya kalau untuk hubungan kita antara suami istri itu memang sampai di sini aja, tapi untuk urusan anak itu nggak bakalan bisa putus ya. Makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu udah nggak ada lagi yang namanya, kalau dulu kan masih emosi ya, sindir-sindiran di IG apa segala macam. Ini kita berusaha untuk dewasa dan mikirin ke depannya aja sih. Nafkah iya, dia bertanggung jawab, dia berusaha untuk walaupun belum putusan hakim ya, tapi dia berusaha untuk normal aja selayaknya hubungan kita dulu, maksudnya ngasih nafkah. Sidang cerai Kimberly Ryder dengan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Berbeda dengan persidangan sebelumnya, pada agenda kali ini, Kim dan Edward kompak tak hadir. Kim dan Edward masing-masing hanya diwakilkan oleh kuasa hukum. Dalam sidang cerai hari ini, mediasi antara Kim dan Edward dinyatakan gagal. Dengan demikian, agenda persidangan selanjutnya masuk ke dalam pokok perkara. Kemarin kan sudah ada 3 kali ya mediasi, sesuai dengan Perma 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi yang akhirnya kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat akhirnya kan menyatakan gagal. Dalam hasil mediasi pun sudah disampaikan bahwa Pak Edward sendiri memang mau rujuk. Akan tetapi kan memang dalam hasil mediasi gagal, oleh karena itu diteruskan ke pokok perkara. Sidang-sidang perceraian Kim dan Edward selanjutnya akan dilanjutkan secara e-court hingga kemudian agenda pembuktian penggugat akan digelar pada 25 September mendatang. Namun dalam agenda pembuktian itu, Kim selaku penggugat diminta untuk menghadirkan saksi. Lantas siapakah saksi yang akan dihadirkan pihak Kim di persidangan tersebut? Benarkah saksi yang dihadirkan Kim akan melancarkan gugatan cerai yang diajukannya? Tentu akan membawa saksi-saksi untuk memperkuat gugatan kita, untuk membuktikan juga kan di bawah gugatan kita dari poin-poinnya, kita juga untuk membawa saksi yang melihat, mendengar. Ya, meski mediasi dinyatakan gagal, namun pihak Edward nampaknya masih berharap bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Kim. Sejauh ini, Edward masih mengupayakan rujuk dengan istrinya tersebut. Namun belakangan, upaya rujuk nampaknya tak ditunjukkan Edward secara serius, mengingat belum lama ini, Kim justru dibuat sedih lantaran sikap Edward yang seakan membiarkan anak-anaknya harus berjuang naik transportasi umum, alih-alih mobil ada bersama Edward. Belum lama ini memang viral postingan foto anak-anak Kim yang tengah menunggu bajai di pinggir jalan lantaran tak ada kendaraan yang menjemput.
Lantas apa tanggapan pihak Edward terkait hal tersebut? Nah, mengenai hal itu saya tidak bisa komentar ya. Mengenai masalah tersendiri ya lebih baik kan dia fokus dalam perkara. Di luar masalah tersebut, benarkah ketidakhadiran Kim di sidang mediasi kemarin lantaran tengah mempersiapkan diri untuk menjalani pemeriksaan di Polres terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkannya? Proses yang di Polres Jaksel besok akan diperiksa jam 10 pagi ya. Ya kalau dari keterangan klien saya, di saudara tergugat ini ada 2 mobil ya. Selain mobil B, ada juga 1 mobil. Sedangkan kan yang B pun juga atas namanya Kimberly seperti itu. Nah itu yang besok nanti akan dipertanyakan. Di lain tempat, menyusul Harvey Muiz, Crazy Rich Pig Helena Lim jalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menggunakan pakaian serba hitam dengan wajah tertutup masker, sosialitas sekaligus pengusaha itu tiba di ruang sidang dengan penjagaan. Dari pembacaan dakwaan, Helena didakwa terlibat kasus korupsi timah karena menampung uang milik suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Hari ini baru saja kita bacakan dakwaan untuk terdakwa Helena. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini, membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Terdakwa Helena juga kita dakwa membantu tindak pidana pencucian uang. Pihak jaksa penuntut umum mengungkap Helena menyimpan uang milik terdakwa Harvey melalui perusahaan money changer miliknya. Dari situ, Helena disebut menampung uang pengamanan sebesar 500 sampai 700 dolar Amerika Serikat per ton dari smelter yang melakukan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Helena bersama suami Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang sebesar 420 miliar rupiah. Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwanya tadi ada beberapa poin, total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar kurang lebih seperti itu. Pidana pokoknya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU diancam hukuman yang sama seperti pelaku pokoknya, yaitu 20 tahun. Seumur hidup. Ya, uang miliaran yang diterima Crazy Rich Pig itu kemudian disamarkan dengan membeli sejumlah aset dan puluhan tas branded. Helena sendiri tampaknya hanya pasrah setelah mendengar dakwaan yang dibacakan pihak JPU. Helena tidak mengajukan eksepsi usai jaksa membacakan dakwaan. Terkait kasus korupsi yang menyeretnya, seluruh terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terancam hukuman penjara seumur hidup, tidak terkecuali para terdakwa lain yang terjerat korupsi timah.